அடி அடி. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan berada di luar organisasi yang menentukan peluang dan ancaman yang akan dihadapi bisnis dalam mencapai keunggulan kompetitif. Terdapat dua perspektif konsep lingkungan eksternal. Satu, lingkungan eksternal sebagai penyedia sumber daya resources yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu juga, perspektif ini juga mengandung potensi eksternal yang bisa memberikan ancaman bagi sumber daya internal. Dua, lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Hal ini berkaitan dengan informasi ketidakpastian lingkungan. Environmental uncertainty yang dinamis, susah untuk diprediksi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Decision making, menurut versi Anne Robinson tahun 2007. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 3 kategori yaitu 1. Lingkungan jauh remote environment. 2. Lingkungan industri. 3. Lingkungan operasional. Lingkungan jauh merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi perusahaan dan tidak terkait dengan situasi operasional perusahaan. Lingkungan ini menghadirkan peluang, ancaman, dan keterbatasan bagi perusahaan. Faktor-faktor lingkungan jauh menurut versi Anne Robinson tahun 2007 terdiri dari faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah atau kebijakan sistem ekonomi yang berlaku di mana tempat perusahaan berada. Perusahaan harus mampu membuat perencanaan strategi dengan mempertimbangkan pola konsumsi yang mempengaruhi kesejahteraan berbagai segmen pasar yang dituju. Faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan antara lain kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dan mempengaruhi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etik. Faktor politik. Faktor politik bisa memberikan keterbatasan dan kebermanfaatan bagi perusahaan. Faktor politik bisa membatasi atau menjadi kendala bagi perusahaan dan mungkin juga akan berdampak pada pengurangan potensi keuntungan perusahaan. Faktor teknologi. Perubahan dan adaptasi teknologi akan mendorong inovasi. Penciptaan produk baru, melakukan perbaikan produk, teknik produksi, dan pemasaran. Perencanaan pemanfaatan teknologi dapat memberikan perlindungan dan peningkatan potensi keuntungan perusahaan pada industri yang sedang berkembang. Faktor ekologi. Aktivitas manusia dalam lingkup industrial bisa menimbulkan pencemaran atau polusi baik udara, tanah maupun air yang mengancam ekologi. Banyak perusahaan yang mengarahkan sumber daya yang dimilikinya ke litbang untuk bisa mendapatkan produk-produk yang dihasilkan unggul secara ekologis. Menurut David tahun 2017 model 5 kekuatan Porter adalah pendekatan analitis yang digunakan dalam pengembangan strategi di banyak industri di mana persaingan yang terjadi sangat bervariasi antar perusahaan. Terdapat 5 kekuatan di dalam persaingan di industri yang digambarkan sebagai berikut. Ancaman masuknya pendatang atau pesaing baru. Daya tawar pemasok yang kuat. Daya tawar konsumen yang kuat. Potensi pengembangan produk pengganti atau substitusi. Persaingan antar perusahaan saingan dalam industri. Lingkungan operasional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetisi atau persaingan dan penentu kesuksesan suatu perusahaan untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan atau memperoleh keuntungan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Lingkungan operasional lebih dapat dikendalikan atau dipengaruhi daripada lingkungan jauh. Untuk itu, sebaiknya perusahaan lebih proaktif dalam menangani atau mengantisipasi perubahan lingkungan operasional. 1. Posisi bersaing. Melakukan penilaian terhadap posisi pesaing sangat diperlukan oleh perusahaan sebagai dasar dalam membuat perencanaan strategi melalui pengoptimalan peluang yang berasal dari lingkungan. Memperkirakan potensi untuk pertumbuhan perusahaan baik jangka panjang maupun pendek. 2. Profil pelanggan. Memahami profil pelanggan ataupun calon pelanggan perusahaan
juga diperlukan dalam analisis lingkungan operasional, sehingga perusahaan bisa membuat perencanaan strategi dalam mengantisipasi perubahan pada pola permintaan pelanggan dan merelokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Pemasok. Kekuatan hubungan baik dengan pemasok sangat penting terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan jangka waktu panjang suatu perusahaan. Perusahaan akan memiliki ketergantungan dengan untuk memperoleh dukungan keuangan, bahan baku, layanan, peralatan, pengiriman yang cepat. 4. Kreditor. Hubungan baik dengan kreditor diwujudkan dalam bentuk kesediaan kreditor dalam menerima saham perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan. Rekor pembayaran dari perusahaan yang dapat diterima, keberadaan posisi modal kerja, persyaratan kredit kreditor terhadap profitabilitas perusahaan. 5. Sumber daya manusia, sifat pasar tenaga kerja. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan dipengaruhi oleh lingkungan operasional. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan.